11 ya, di bulan Zulhijjah. Alhamdulillah kita kemarin sudah melakukan hari raya ya, Idul Adha ya, Idul Kurban. Mudah-mudahan segala amaliyah kita ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah ya segala ibadah ketaatan dari kita semua. Kemarin 10 hari pertama di bulan Zulhijjah kita melakukan berbagai upaya, berbagai ikhtiar untuk melakukan berbagai amal solih yang pahalanya melebihi dari pahala jihad fisabilillah ya, dan merupakan amalan-amalan yang sangat Allah cintai. Mudah-mudahan berdampak ya, berefek di seterusnya ya. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa meningkatkan upaya-upaya kita, ikhtiar kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai upaya ya. Kemarin kurban ya, kurban itu kan mendekat ya, artinya kurbanan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat udhiyah yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan ini juga memberikan dampak, memberikan asar kepada kita untuk lebih meningkat lagi, hati kita dilembutkan oleh Allah untuk senantiasa fokus kepada hal-hal ukhrawi kita, jangan terlalu fokus dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Mudah-mudahan seluruh hal yang kita ikhtiarkan ini memberikan dampak yang positif ya untuk kehidupan kita yang selanjutnya. Dan untuk hari ini sebetulnya kita yang terpenting merutinkan kajian ya, apapun yang kita kaji. Untuk hari ini kita akan mengkaji seputar bagaimana kemuslimahan ya, walaupun di sini ada Ustadz Salim, ada Ustadz Saharsono, tidak apa-apa ya kita mengkaji mengenai keperempuanan ya, kemuslimahannya barangkali karena banyak sekali yang harus, kan perempuan itu memang khuliqa min dila'in ya, diciptakan dari tulang yang bengkok gitu ya, yang agak sulit untuk lurus itu ya, karena diciptakan dari tulang yang bengkok ya, dari hadisnya. Makanya harus pelan-pelan gitu ya, kalau terlalu keras juga nanti akan berpengaruh negatif ya. Tetapi sedikit demi sedikit ada tarbiyatun nisa, ada pendidikan khusus untuk perempuan, karena memang sulit ya, sangat sulit untuk menjadi perempuan yang betul-betul sesuai dengan syariat Islam itu. Makanya kita akan kaji terus ya tentang hal ini. Tarbiyatun nisa ini seringkali dibahas dalam kajian kita karena saking sulitnya untuk menjadi ibu dari anak-anak kita, menjadi istri dari suami kita, untuk anak dari orang tua kita. Banyak sekali peran yang harus diperankan oleh seorang perempuan. Nah, oleh karena itu, di sini sudah ada salah satu buku ya yang bagus, hadiah untuk kaum Hawa ya, untuk para perempuan. Di sini bahwa tadi sudah disampaikan perempuan itu adalah makhluk spesial ya, makhluk spesial, makhluk istimewa ya dalam Islam, sehingga Allah begitu perhatian ya terhadap perempuan, sehingga ada surah khusus nih dalam surah An-Nisa ya. Surah An-Nisa itu An-Nisa artinya perempuan ya, bahwa Islam begitu mengangkat derajat perempuan, begitu memberikan perhatian terhadap perempuan ya, karena perempuan adalah makhluk spesial dan istimewa. Dan Rasulullah pun juga sama, sangat perhatian ya terhadap perempuan, sering memberikan wasiat, sering memberikan nasihat ya. Kemudian di sini bahwa perempuan dengan segala perannya ya, baik di domestik, sumur, dapur, kasur ya, ataupun di publik ya. Nah, ini peran perempuan begitu besar ya dalam Raubatul Bait, untuk kebaikan rumah tangganya, untuk masyarakatnya, untuk negaranya. Bahwa dalam salah satu ungkapan bahwa ketika sebuah negara ya, bahwa almar'ah aimadul bilad, bahwa perempuan itu adalah tiangnya negara, tiangnya sebuah negara ya. Idza fasadat
Nah, idza soluhat ya, ketika perempuannya beres, ke perempuannya solih gitu ya, solihah, nah soluhal bilad, maka negara itu pun akan beres. Wa idza fasadat, dan apabila perempuannya rusak, fasadal bilad, maka negara itu pun akan rusak. Nah, kita lihat ya di negara kita, apakah negara kita itu beres atau tidak ya. Nah, itu dilihat dari para perempuannya gitu ya. Karena kalau laki-laki itu, ketika laki-laki rusak misalnya tidak soleh, maka akibatnya itu tidak separah ketika perempuan rusak gitu. Bayangkan ketika seorang ibunya sudah rusak, maka apa yang akan terjadi dengan anak-anak gitu ya. Nah, makanya di sini seringkali dibahas tentang tarbiyatun nisa ya. Nah, di sini dari salah satu penulis ya, Ustadz Yusuf, kita akan belajar hal-hal apa saja ya, walaupun ada agak berulang, tetapi terus kita diingatkan sebagai perempuan peran kita ya, baik di domestik maupun di publik. Nah, di sini yang pertama adalah beliau mengingatkan kita ya, perempuan juga harus semangat untuk mengaji ilmu agama, bahwa perempuan berkewajiban ya menuntut ilmu sama seperti laki-laki, bahwa Rasulullah bersabda, innaman nisa syaqaiqur rijal, innaman nisa, sesungguhnya perempuan itu syaqaiqur rijal, saudaranya laki-laki. Jadi menuntut ilmu itu sama ya, supaya kita bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah ya. Nah, bagaimana mungkin seorang perempuan menjadi solihah ya, seorang perempuan bisa bertakwa kalau malas belajar gitu ya, malas belajar agama gitu. Bagaimana dia bisa membedakan mana ini tauhid, mana ini musyrik gitu ya, mana sunnah, mana bid'ah, mana halal, mana haram, jika tidak mau menuntut ilmu. Nah, bagaimana mungkin dia tahu ya rutenya ke surga atau rutenya dia itu ke neraka jika tidak mau ya melangkahkan kaki ke taman surga. Nah, di sini Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah menyatakan bahwa perempuan ya, wanita itu adalah insan yang terkena beban kewajiban sama seperti laki-laki ya. Wajib bagi perempuan itu menuntut ilmu, tahu ya perkara-perkara yang wajib diketahui supaya dia mampu menunaikan berbagai kewajiban itu betul-betul atas dasar hakul yakin ya, atas keyakinan, bukan kata Ustadz Anu misalnya, kata Kiai Anu, tetapi betul-betul dia mengkaji gitu. Oh, ini hadisnya ini, perintah ini tuh hadisnya ini, oh perintah itu ayatnya seperti ini. Nah, diantara dalil wajibnya perempuan ya, Rasulullah SAW bersabda, nah ini sudah sangat populer dalilnya ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi muslim. Nah, adapun yang ada tambahan muslimatin, sebetulnya tidak ada asalnya dalam kitab hadis ya. Yang sahih itu ini, yang thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kan ada lagi yang satu lagi ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Nah, berdasarkan Ustadz di sini disampaikan bahwa tambahan muslimah ini nggak ada di hadisnya gitu ya. Syekh Imam Albani rahimahullah menyampaikan bahwa hadis ini masyhur pada saat sekarang juga ya, ada tambahan muslimah, padahal tidak ada asluhu la aslalahu ya, tidak ada asalnya, tidak ada hadisnya gitu. Ini juga ditegaskan oleh Asy-Syakhawi ya. Beliau berkata dalam Al-Maqasid Al-Hasanah bahwa sebagian perawi sebagian orang menuliskan hadis dengan tambahan wa muslimah, padahal tidak ada dalam sanad hadis satupun gitu ya yang menambahkan wa muslimah gitu. Nah, jadi kalau yang hadis tadi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim itu derajatnya sahih ya, atau hasan, karena diriwayatkan dengan riwayat yang banyak. Nah, tetapi sekalipun seperti itu, makna hadis itu sudah betul ya, karena perintah menuntut ilmu itu mencakup baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, Imam Az-Jauzi menyampaikan bahwa saya selalu menganjurkan manusia untuk menuntut ilmu agama, karena tadi
ilmu itu adalah cahaya ya, cahaya yang bisa menyinari gitu ya. Nah ini apalagi perempuan ya, perempuan, ketika perempuan jauh dari ilmu, maka yang akan menguat dalam dirinya itu adalah hawa nafsunya gitu ya. Ketika seorang perempuan mereka jauh atau tidak mau mencari ilmu, jauh dari ilmu, maka bahaya ya, yang akan menguat dalam dirinya itu adalah hawa nafsunya. Nah, oleh karena itu, nah di sini juga sudah disampaikan di salah satu hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri ya, bahwa an Abi Sa'id Al-Khudri qalatin nisa lin nabi, bahwa sejumlah perempuan berkata kepada Nabi, ghalabana 'alaika rijal, kaum laki-laki lebih banyak bergaul denganmu gitu ya, telah mengalahkan kepada kami, golabana ya, telah mengalahkan kepada kami alaika arijal. Jadi maksudnya begini, jadi kaum laki-laki mah enak gitu ya, udah banyak bergaul dengan Nabi Muhammad daripada kami ya. Faj'al lana yauman min nafsik, maka jadikan satu hari untuk kami gitu. Fawa'adahunna yauman laqiyahunna fihi fawa'adahunna wa amarahunna. Kemudian Nabi menjanjikan ya kepada perempuan di Sahabiyah pada saat itu, satu hari bertemu, Rasulullah memberikan nasihat, Rasulullah memberikan perintah-perintah ya. Fakana fi maqala lahunna, maka di antara sabda beliau ketika menasihati para perempuan itu, ma min kunna imra'ah tuqaddimu salasah min waladiha illa kana laha hijaban minan nar. Faqalat imra'ah wasnain faqala wasnain. Nah, di antara nasihat yang sangat diingat oleh perempuan saat itu, bahwa tidak ada seorang perempuan pun yang ditinggal mati oleh 3 anaknya kecuali akan menjadi penghalang baginya dari neraka. Nah, jadi ketika kita punya anak perempuan ya 3 di hadisnya, maka akan menjadi hijaban minan nar. Sama wasnain, 2 juga sama. Nah, di sini intinya hadis tadi semangat para perempuan mempelajari masalah agama ya di zaman Sahabiyah juga. Jadi ngiri sama laki-laki gitu ya. Oh, laki-laki mah enak. Nah, sehingga Rasulullah menyempatkan ya satu hari untuk khusus untuk perempuan. Dan banyak lagi ya tentang bagaimana semangatnya para sahabat untuk mencari ilmu ya, dalam buku As'ilatun Nisa ilan Nabi, pertanyaan-pertanyaan perempuan kepada Nabi. Nah, itu terbukti bahwa perempuan itu semangat dalam mencari ilmu agama. Nah, kemudian yang kedua ini ya, bahwa jangan sampai seperti dulu ya, bahwa kalau dulu itu ketika diberikan kabar lahir anak perempuan itu muswaddan, para di zaman jahiliyah mereka menghitam ya, merah padam wajahnya, wahwa kazim, sangat marah gitu. Nah, jadi bahwa seorang perempuan itu begitu berharga ya. Islam mengangkat bahwa ketika orang tua diberikan anugerah, baik itu laki-laki ataupun perempuan, pokoknya harus bersyukur sama Allah gitu ya. Tidak boleh menggerutu ya ketika dikasih anak perempuan, karena itu adalah salah satu sifat jahiliyah. Jadi orang jahiliyah itu saat itu wa idza busyira, ketika diberikan kabar gembira ya, ahaduhum, salah seorang di antara mereka, bil unsa, kalau dikatakan yang lahir itu anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, langsung ya wajahnya itu berubah menjadi hitam merah padam gitu ya, wahwa kazim, dan sangat marah. Nah, di sini Rasulullah juga mengingatkan gitu ya, la taqrahul banat, jangan kalian membenci anak perempuan, fa innahunnal mu'nisat, karena mereka itu adalah mu'nisat gitu ya. Mereka itu adalah penghibur, al-ghaliyat, begitu berharga, al-mujahhazat, mereka disiapkan untuk menikah gitu ya. Nah, jadi kalau dulu kan tadi bahwa perempuan begitu tidak berharganya ya. Jadi kehadiran Islam itu seperti syariat poligami, bukan Islam yang itu, tapi kan dulu itu ada praktik-praktik yang suaminya satu sampai berpuluh-puluh gitu istrinya ya.
makanya Islam itu hadir melihat realitas gitu. Bukan berarti kenapa di Islam ada syariat poligami. Jadi Islam itu melihat realitas yang terjadi di masyarakat, karena memang sudah terjadi demikian, maka Islam membatasi gitu. Jadi Islam itu membatasi gitu, seperti tadi ya, syariat poligami itu maksimalnya 4. Nah jadi karena itu sudah praktik realitasnya sudah terjadi di masyarakat gitu. Nah makanya di sini perempuan ya diangkat derajatnya oleh Islam gitu ya. Nah, Rasulullah menyampaikan la takrahul banat, jangan kalian benci anak perempuan. Nah, jadi pokoknya laki-laki atau perempuan, pokoknya memuji dan bersyukur kepada Allah. Nah, di sini di antaranya ya, contohnya sikap Siti Aisyah ya. Imam Bukhari meriwayatkan di dalam kitab Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih, nah ya, bahwa Siti Aisyah ketika ada yang saudaranya ya, kerabatnya melahirkan, beliau tidak bertanya apakah anak laki-laki atau perempuan, tetapi dia berkata bahwa gimana, apakah anaknya itu selamat. Nah sehingga dijawab ya. Nah kalau dijawab selamat, alhamdulillahirabbil alamin, bahwa apabila lahir anak perempuan ya, maka di sini Imam Ahmad bin Hambal, apabila lahir anak perempuan untuknya, maka beliau berkata ya, Imam Ahmad bin Hambal, sesungguhnya kebanyakan anaknya para nabi adalah perempuan. Beliau juga berkata bahwa telah datang beberapa hadis tentang tasliyah ya, merawat anak perempuan. Nah banyak, intinya banyak keistimewaan ya, jangan sampai tadi misalnya ketika seperti sifat orang jahiliyah, ketika lahir anak perempuan itu muswadan ya, menghitam, marah gitu. Nah tapi Islam begitu mengistimewakan ya, lahir anak perempuan juga itu adalah sama gitu ya. Kemudian nah, khitan bagi perempuan. Nah, kemarin ya ketika ini sebetulnya hari ini diperbincangkan ya tentang khitan perempuan, apakah boleh atau tidak. Nah kemarin itu ada perkumpulan ya, komunitas ulama perempuan ya. Mereka menyimpulkan karena banyak mafsadatnya ya, di antara khitan perempuan itu, intinya berdebat ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah mari kita lihat juga ya, kalau dalam tulisan penulis di sini ya, di sini bahwa khitan itu bukan untuk anak laki-laki saja gitu ya, namun khitan juga mencakup bayi perempuan. Nah namun mungkin pada prakteknya seperti apa. Nah jadi jangan sampai melukai atau dengan melakukan sesuatunya itu tidak sesuai medis ya. Banyak kalau di kampung-kampung masih ada yang pakai yang untuk guntingan kuku ya, yang kemudian ada yang runcingnya itu nah itu juga tidak boleh seperti itu. Nah kita lihat ya, apakah khitan perempuan itu boleh atau tidak. Nah di sini ada hadis-hadisnya, diantaranya hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah, hadis diterima dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat, Siti Aisyah berkata, idzal taqa al khitanani, apabila bertemu al khitanani, dua hitan, berarti dua hitan itu hitan laki-laki dan perempuan, faqad wajabal guslu, maka baginya wajib untuk mandi ya. Fa'altuhu anna wa Rasulullah faktasana, aku melakukannya bersama Rasulullah, kemudian kami mandi. Nah di sini menunjukkan bahwa syariat khitan untuk perempuan juga ada ya, bahwa Imam Ahmad memberikan komentar hadis ini. Jadi dalam hadis ini ada isyarat bahwa perempuan juga berkhitan, karena Siti Aisyah menyatakannya al khitanani, dua yang berkhitan, berarti laki-laki dan perempuan. Nah kemudian
secara praktik juga ada hadisnya di sini ya. Walaupun ini pada kesempatan kali ini dikontekstualisasikan lagi syarah hadisnya gitu ya. Nah di sini kita lihat dulu hadis dari Ummi Atiyah ya. An Ummi Atiyati al-Ansariyah, hadis dari Ummu Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Anna imra'atan, sesungguhnya perempuan, kanat tahtanu bil Madinah, bahwa ada seorang perempuan yang menghitan ya di Madinah. Faqala lahan nabiyyu, jadi di Madinah itu ada seorang perempuan yang tukang hitan ya, yang suka menghitan anak perempuan. Kemudian faqala lahan nabiyyu, sungguhnya Rasulullah bersabda kepada perempuan yang menghitan tadi, la tanhaqi fa inna dzalika ahdalil mar'ah wa ahabbu ilal ba'li. Nabi memberikan nasihatnya itu jangan terlalu dalam gitu ya. La tanhaqi, jangan terlalu dalam, fa inna dzalika ahdalil mar'ah, karena itu lebih menceriakan. Kalau itunya tidak itu berahdalil mar'ah, akan menceriakan, jadi mencerahkan wajah perempuannya. Wa ahabbu ilal ba'li, dan lebih menyenangkan suami. Nah ini juga praktik hitan yang jangan sampai ya, kan itu macam-macam, ada yang memang dicungkil gitu ya, ada yang hanya yang putih, kelopak putihnya saja yang di itu gitu ya, itu macam-macam juga. Nah di sini Syekh Imam Al-Albani menyampaikan bahwa hitan bagi perempuan itu adalah memang ada terjadi gitu, terbiasa di para sahabat ya, para di masa salaf. Walaupun pada kesempatan kali ini karena praktiknya itu macam-macam ya, ada yang sampai membahayakan. Nah, ini makanya ketika perkumpulan waktu itu ya di ulama perempuan itu sudah disimpulkan bahwa praktik ini mengandung banyak mafsadat ya, mengandung banyak darurat, kemadharatan, sehingga ada yang berpendapat untuk tidak bolehkan gitu. Tetapi di sini Syekh Imam Ibnu Taimiyah ya pernah ditanya, ini pendapat para salafus salih ya intinya. Kalau tadi Syekh Imam Al-Albani memberikan kesaksian bahwa memang hitan perempuan itu terbiasa, memang ada di masa salaf gitu, masa sahabat. Nah kemudian testimoni dari Syekh Imam Ibnu Taimiyah bahwa ketika ditanya ya apakah perempuan itu dihitan atau tidak, nah Syekh Imam Ibnu Taimiyah menjawab, alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah, benar bahwa seorang perempuan juga dihitan gitu ya. Jadi kulit bagian atas yang seperti jengger ayam, nah itu jadi kulit bagian atasnya ya yang seperti jengger ayam. Kemudian beliau membawakan hadis ini dan selanjutnya beliau menerangkan bahwa maksudnya janganlah kau terlalu dalam ketika memotongnya gitu, jadi yang atasnya saja gitu ya. Nah karena tujuan dari hitan itu, kalau laki-laki mensucikan dirinya dari najis yang melekat ya di ujung kemaluannya, kulupnya ya. Kalau tujuan perempuan itu hitan itu adalah menstabilkan syahwatnya gitu ya. Kalau perempuan tidak dihitan maka syahwatnya itu akan bergelora gitu, misalnya tadi ya. Tetapi ketika potongan hitannya terlalu banyak ya, kalau harus hati-hati ya, terlalu banyak potongan hitannya maka syahwatnya akan lemah, sehingga tidak bisa memenuhi keinginan suami gitu. Nah ini jadi memang harus betul-betul ya ketika hitan perempuan dilaksanakan itu jangan terlalu dalam, harus betul-betul tahu gitu ya sebelah mananya. Walaupun memang di dunia medis sekarang memang banyak yang tidak bolehkan ya, tidak bolehkan. Dan itu sudah ada keputusannya gitu. Nah intinya khairul umur ausatuha ya, jangan, sebaik-baik urusan adalah yang tengah-tengah, intinya jangan terlalu juga. Di sini ada hadisnya, tujuannya supaya syahwatnya tidak terlalu menggelora gitu ya, tetapi juga jangan sampai terpotongnya terlalu banyak juga tidak mampu memenuhi keinginan syahwat suami misalnya.
Nah, ini juga harus hati-hati dilaksanakannya. Kemudian selanjutnya adalah tentang hukum air kencing bayi perempuan. Nah, jadi ini ya, bahwa yang namanya air kencing ya, baik laki-laki, bayi laki-laki ya. Kalau laki-laki mah sederhana kan, ketika bayi laki-laki itu hanya cara membersihkan itu hanya diperciki dengan air. Nah, diperciki seperti ini misalnya ketika ada ngompol ya, maka dipercik seperti ini. Tetapi kalau air kencing perempuan harus dicuci bersih gitu ya. Ini hadisnya, bahwa hadis dari Ali bin Abi Thalib ya, an Ali bin Abi Thalib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi baulil ghulam ar-radi' yundahu baulul ghulam wa yughsalu baulul jariyah. Qala Qatadah wa hadza ma lam yat'ama fa idza ta'ama ghusila jami'an. Jadi ini hadis diterima dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi pernah bersabda ya, mengenai air kencing bayi yang masih menyusui ya. Baik kencing bayi laki-laki mah bisa cuci dengan diperciki air gitu ya. Gampang gitu ya. Yundahu ya. Kalau baulul jariyah, kalau baulul jariyah mah beda lagi. Kalau kencing bayi perempuan mah harus dicuci bersih ya. Wayug salu, jadi bahasanya itu kalau baulul ghulam, kalau bayi kencing anak laki mah yundahu itu hanya diperciki air. Kalau untuk al-jariyah bayi perempuan itu bahasanya dengan yugsalu, dicuci bersih gitu ya. Sehingga qala Qatadah wa hadza ma lam yat'ama fa idza ta'ama ghusila jami'an. Nah, hal ini berlaku selagi kedua bayi itu ya belum makan, jadi makanannya itu masih ASI saja gitu ya. Tetapi kalau sudah makan makanan, sama baik laki-laki atau perempuan juga harus yugsalu, dicuci bersih. Nah, jadi kalau masih ASI saja, maka laki-laki cukup diperciki saja. Kalau untuk bayi perempuan harus dicuci bersih. Tapi kalau kedua-duanya laki-laki atau perempuan sudah sama-sama makan MPASI ya, selain dari ASI, maka kedua-duanya harus dicuci bersih. Nah, di sini adalah mengandung hujah ya, bahwa air kencing bayi laki-laki cukup dipercik, adapun air bayi kencing perempuan harus dicuci bersih. Nah, ini diantara para sahabat tabi'in berpendapat seperti itu. Tapi kalau sudah makan ya, maka sama kedua-duanya baik laki-laki atau perempuan harus dicuci. Nah, di sini Imam Ibnu Qayyim menjelaskan rahasia kenapa ada perbedaan di antara perbedaan bayi laki-laki dengan bayi perempuan. Dilihat dari segi bayi laki-laki sering dibawa, ini menurut Ibnu Qayyim ya, bayi laki-laki sering dibawa daripada bayi perempuan, sehingga amat memberatkan ketika kalau harus mencuci setiap kali ia kencing. Nah, kalau sekarang, zaman sekarang itu kan pakai pampers ya, kita itu misalkan, jadi gak terlalu ribet seperti zaman dulu ya. Nah, kemudian yang kedua, air kencing bayi laki-laki tidak memancar pada satu tempat, akan tetapi memancar kemana-mana. Nah, lain-lainnya dengan bayi perempuan. Kemudian yang ketiga, air kencing bayi perempuan lebih kotor dan bau daripada bayi laki-laki, karena suhu air kencing bayi laki-laki lebih tinggi daripada air kencing bayi perempuan. Nah, jadi kadar panas yang ada pada air kencing itu mampu mengurangi baunya. Nah, ini diantaranya ya. Namun intinya bahwa bayi kencing laki-laki atau perempuan yang sudah makan selain ASI ya, ataupun yang belum makan selain ASI, intinya najis ya. Hanya saja keringanannya cara membersihkan. Kalau bayi laki-laki yang belum makan itu cukup diperciki air. Nah, ini. Nah, kemudian ini hukumnya ya, melubangi daun telinga bayi boleh enggak misalnya. Ini kita juga perempuan harus hati-hati ya dalam berbagai hal. Nah, ini diantaranya kayak ditindik misalnya, bahwa kalau laki-laki mah tentu saja hukumnya makruh ya, dibenci. Tapi kalau untuk perempuan, nah di sini
diberikan perhiasan ya, itu dibolehkan dalam syariat, bagaimana ditegaskan dalam Imam Ahmad ya. Alasannya karena perempuan itu tentu saja harus butuh perhiasan ya, sehingga dilubangi daun telinganya. Nah, berbeda dengan bayi laki-laki gitu. Nah, ini diantaranya ada salah satu hadis ya dari Aisyah, kisah 11 wanita yang berkumpul membicarakan suami-suami mereka, diantaranya perkataan Ummu Zar'i ya, ana sailayya bihuliyin udhuni, bahwa ana sailayya bihuliyin udhuni, suamiku memberikanku perhiasan pada telingaku. Nah, ini bahwa di akhir hadisnya Rasulullah bersabda kepada Siti Aisyah, ini panjang ya hadisnya, kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in, bagimu aku bagaikan Abu Zar'i bagi Ummu Zar'i. Nah, jadi ketika menyebutkan ya, ketika ada 11 perempuan, mereka membicarakan gimana perlakuan suami mereka ya, diantaranya ada perkataan Ummu Zar'i, ana sailayya bihuliyin udhunayya, ana sailayya bihuliyin udhunayya, dua ya, udhunayya karena dua ya. Jadi suamiku memberikanku perhiasan pada telingaku, sehingga Rasulullah memberikan sabda ya di akhir hadisnya bahwa kepada Siti Aisyah, kuntu laki, keadaanku bagimu ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in, sama seperti Abu Zar'i kepada Ummu Zar'i. Jadi artinya Rasulullah juga sama memberikan perhiasan untuk telinga Siti Aisyah. Nah, di sini ada hadis dari An Jabir bin Abdullah fi qissati salatil Aidain wa ja'alna yatasaddaqna min hullihinna yulqina fi thawbi Bilal min aqritihinna wa khawatimihinna. Jadi dari Jabir bin Abdullah dalam kisah hari raya ya, maka perempuan, nah mereka ini para perempuan menyedekahkan perhiasannya ya. Mereka yatasaddaqna min hullihinna, kebiasaan nih di zaman Rasulullah ketika hari raya itu perempuan menyedekahkan perhiasannya, yulqina fi thawbin ya, mereka meletakkan anting-anting nih, aqritotihinna ya, anting-anting, wa khawatimihinna dan cincin-cincinnya, yulqina fi thawbi Bilal, mereka menyimpannya di baju Bilal ya, kayak minta itu ya, sedekah yang dikelilingkan. Kalau kita sekarang pakai kardus misalnya, jadi zaman Rasulullah itu kalau kita mah ya nggak perhiasan ya, kayak cuma uang berapa juga kayak gimana gitu ya. Kalau di zaman Rasulullah itu, nah seperti ini kondisinya, maka para perempuan menyedekahkan ya, yatasaddaqna, mereka itu menyedekahkan aqritotihinna, menyedekahkan anting-antingnya, wa khawatimihinna dan cincin-cincin mereka disimpan di baju Bilal sebagai sedekah ya. Nah, itu artinya memang perempuan di zaman Rasulullah juga boleh jadi menindik ya ke telinga ini untuk diberikan perhiasan di telinganya, kemudian cincin juga boleh untuk dipakai. Nah, mungkin hanya satu lagi saja ya, atau sudah ya, karena udah jam 6 lebih 11. Nah, ini tinggal nanti silahkan saja dikaji. Ini ada tentang apa? Nah, perempuan sholat sambil menyusui bolehkah? Samakah sifat sholat antara perempuan dan laki-laki? Kemudian saum ketika hamil apakah membahayakan atau tidak? Kemudian obat penghambat haid ya, boleh nggak dipakai gitu, memakai obat penghambat haid, hukum meratap, maksudnya itu dalam kondisi kayak misalkan apa ya, ihram atau apa gitu ya. Kemudian di sini juga hukum meratapi mayit dan sebagainya. Ziarah kubur bagi seorang perempuan apakah boleh atau tidak gitu ya, ada perselisihan. Nah, ini mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian saja yang terpenting, walaupun sedikit-sedikit ya kajian kita, mudah-mudahan memberikan dampak positif, athar yang baik untuk kita ya, untuk lebih semangat lagi dalam menjalankan berbagai ketaatan kepada Allah yang
Pokoknya intinya kajian yang kita lakukan itu intinya niatnya untuk lebih dekat lagi dengan Allah. Apapun yang kita lakukan sesungguhnya semuanya itu ditujukan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita lebih mengingat lagi ya hal-hal yang masih kita lakukan yang tidak sesuai syariat, atau ada hal-hal yang alhamdulillah sudah kita lakukan sesuai syariat. Minimalnya setiap hari kita diingatkan ya, baik dengan Quran ataupun dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi Bapak Ibu sekalian. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bunda Dr. Fenty atas materi kajian pada hari ini. Semoga Allah mengkaruniakan kita untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah bersama-sama kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira kepada semua partisipan atas kehadirannya. Kurang lebihnya mohon